dari kelompok 9 akan mereview kembali sebuah film yang berjudul The Freedom Writers Diary. Karena itu, selamat menyaksikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kisha Liora Sakarias dengan NIM 25070200031. Pada video kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Freedom Writers Diary tahun 2007 melalui teori belajar sosial Bandura. Teori belajar Bandura ini berpendapat bahwa belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan atau observasi terhadap perilaku orang lain dan konsekuensinya. Teori ini dikenal dengan istilah Social Learning Theory atau Social Cognitive Theory. Beberapa momen kuat dalam film ini menunjukkan penerapan langsung teori Bandura. Yang pertama adalah gurunya, yaitu Erin, sebagai role model positif, di mana dia menjadi teladan moral dan akademik, yaitu dia jujur, penuh empati, pantang menyerah, dan siswa yang awalnya sinis dan agresif mulai meniru sikapnya. Contohnya ketika Erin menolak diskriminasi antar geng dan memperlakukan semua siswa setara, siswa belajar nilai toleransi dan respek melalui contoh nyata, bukan cuma ceramah. Yang kedua ada penerapan pembelajaran melalui observasi sosial, di mana siswa juga belajar dari teman-teman sekelasnya. Misalnya ketika satu siswa berani bilang kisah pribadinya di dalam diary, siswa lain terdorong melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan peer modeling, di mana model tidak harus selalu guru, bisa juga teman sebaya. Selain itu, konsekuensi positif sebagai penguatan. Erin selalu memberi penguatan positif atau positive reinforcement ketika siswa menunjukkan perubahan, misalnya dengan pujian, perhatian, ataupun kesempatan ikut kegiatan belajar di luar sekolah. Hal ini memperkuat motivasi mereka untuk meniru perilaku positif yang diamati. Dari film ini, kita belajar bahwa guru tidak hanya mengajar secara verbal, tetapi juga menjadi role model, baik itu dari segi nilai dan juga perilaku yang diharapkan dari siswa. Kelas harus menjadi ruang yang aman di mana siswa dapat belajar dari perilaku positif guru dan siswa atau teman. Dan juga penting untuk memberi pengakuan terhadap perubahan dan usaha siswa agar mereka terus termotivasi meniru perilaku baik. Siswa dapat menjadi model bagi temannya melalui kegiatan kolaboratif, diskusi, atau juga refleksi bersama. Dalam film The Freedom Writer Memory, teori Bandura tampak jelas melalui perubahan perilaku siswa yang terjadi bukan karena paksaan, tetapi karena mereka meniru teladan nyata, yaitu gurunya, yang menunjukkan empati, ketulusan, dan juga dedikasi. Melalui proses observasi, modeling, dan penguatan positif, siswa belajar bahwa belajar dan berbuat baik membawa hasil positif, sehingga perilaku destruktif mereka perlahan-lahan berganti menjadi rasa hormat, empati, dan juga motivasi belajar yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nailah Farida Wajide dengan NIM 25070200008. Di sini saya akan mereview kembali tentang film yang telah saya dan teman-teman saya nonton dengan judul The Freedom Writers Diary. Setelah menonton film tersebut, kami diminta untuk mengkaitkan film dengan teori belajar yang telah kami pelajari. Teori yang telah kami dapatkan setelah berdiskusi adalah teori humanistik milik Carl Rogers dan Abraham Maslow. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori tersebut, di mana teori belajar ini lebih banyak membicarakan gagasan tentang belajar yang paling ideal daripada memperhatikan apa yang bisa dilakukan dalam keseharian. Yang terpenting dari teori ini adalah menekankan pada kehidupan kejiwaan manusia. Di dalamnya terdapat potensi-potensi manusia yang khas dan istimewa yang perlu diberdayakan. Belajar dalam teori Carl Rogers dan Abraham Maslow dikatakan berhasil jika pelajar atau individu dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri mencapai aktualisasi diri. Dalam hierarki kebutuhan mirip Abraham Maslow dijelaskan bahwa terdapat 5 tingkatan, yaitu tingkatan yang di bawah. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau dasar seperti makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, nyaman dan tentram. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya terhadap orang lain.
Kalau dalam Carl Rogers, ia mengemukakan 5 hal penting dalam proses belajar humanistik, yaitu yang pertama ada hasrat untuk belajar atau hasrat untuk belajar disebabkan adanya hasrat ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia sekelilingnya. Yang kedua, belajar yang bermakna seperti ya peserta didik atau pelajar yang belajar memilih apakah kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk dirinya atau tidak. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman atau belajar yang terbebas dari ancaman hukuman yang menyebabkan anak bebas berekspresi sehingga mereka mampu bereksperimen hingga menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat adalah belajar dengan inisiatif sendiri, menyeratkan tingginya motivasi belajar intrinsik yang dimiliki peserta didik. Peserta didik yang banyak berinisiatif mampu mengarahkan dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, serta berusaha menimbang sendiri hal yang baik bagi dirinya. Dan yang kelima adalah belajar dan perubahan. Siswa atau pelajar harus belajar untuk dapat menghadapi kondisi dan situasi yang dapat terus berubah. Kalau dikaitkan dengan film dengan judul The Freedom Writers Diary, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai film tersebut. Film ini diangkat dari kisah nyata dari sebuah buku yang berjudul Freedom Writers Diary. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang guru bernama Erin Gruwell dan murid-muridnya di kelas 203 sekitar tahun 1990-an. Pada masa itu, terjadi kerusuhan dan konflik antar ras sehingga kerusuhan dan konflik ini telah merenggut banyak jiwa dan menebarkan kebencian dan dendam pada hampir seluruh masyarakat Long Beach. Jika dikaitkan dengan teori belajar dari film tersebut, dapat dikatakan bahwa si guru atau Erin Gruwell ini menciptakan suasana kelas yang aman, penuh empati dan bebas dari diskriminasi sehingga dalam teori dapat dikaitkan dengan hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow mengenai kebutuhan akan rasa aman, nyaman, dan tentram sehingga pelajar-pelajar atau siswa dari kelas 203 dapat merasakan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman dalam kelas tersebut. Guru si Erin Gruwell ini juga berusaha untuk memahami latar belakang siswanya yang banyak berasal dari korban kekerasan, konflik rasial, dan kemiskinan. Lalu Erin Gruwell juga melakukan kegiatan menulis diary atau menulis kegiatan-kegiatan yang dilalui oleh siswa-siswi kelas 203 untuk mengetahui atau mengungkapkan perasaan dan pengalaman milik mereka, sehingga hal ini dapat mendekatkan atau membangun kepercayaan diri dan motivasi intrinsik siswa untuk belajar. Dalam hal ini, keterkaitan dengan teori juga dapat dikatakan bahwa dapat sejalan dengan prinsip student-centered learning atau fokus pada kebutuhan emosional dan aktualisasi diri siswa atau yang dikatakan oleh Abraham Maslow. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Susana Albertus dengan NIM 2507020021 dan pada saat ini saya mengambil sebuah teori yaitu teori humanistik. Jadi teman-teman, Ibu, dalam film ini Miss G menerapkan prinsip-prinsip teori humanistik secara nyata meskipun ia tidak menyebutkan secara teoritis. Di awal film ini, kelas yang diajar pun dengan kekacauan, kebencian antar ras, serta rendahnya motivasi belajar. Para siswa merasa tidak dihargai oleh lingkungan maupun oleh sistem sekolah. Mereka membawa trauma, kemarahan, dan rasa tidak percaya terhadap orang dewasa maupun pendidikan. Namun, Miss G memilih untuk melihat potensi di balik sikap keras dan marah mereka. Ia menunjukkan penerimaan tanpa syarat terhadap setiap muridnya. Ia tidak menilai mereka dari perilaku atau masa lalu, tetapi melihat mereka sebagai individu yang berharga dan layak mendapatkan kesempatan. Jadi langkah yang dilakukan Miss G ini antara lain yang pertama adalah menciptakan lingkungan kelas yang aman dan bebas dari diskriminasi, di mana setiap siswa diperlakukan setara tanpa melihat latar belakang ras, etnis, ataupun geng.
Yang kedua, mengajak siswa atau siswi menulis jurnal pribadi atau diary untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan terdalam mereka. Melalui kegiatan ini, siswa belajar memahami diri dan orang lain. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati. Setiap cerita siswanya selalu didengar oleh Miss G, termasuk kisah kekerasan, kehilangan, dan penderitaan yang mereka alami. Yang keempat, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna, seperti mengunjungi museum dan membaca kisah The Diary of Anna Frank agar mereka memahami nilai kemanusiaan. Pendekatan Miss G ini membuat siswa merasa sesuatu yang baru, mereka merasa diterima, dihargai, dan dipercaya. Perasaan ini menjadi titik balik bagi mereka untuk memulai membuka diri terhadap proses belajar. Makna yang saya ambil atau yang dapat didapat dari film ini dalam sudut pandang humanistik, film ini menyampaikan pesan kemanusiaan dan pendidikan yang sangat kuat, yaitu setiap anak memiliki potensi untuk berubah dan berkembang, asalkan mereka diberikan kesempatan, dukungan emosional, dan rasa percaya. Sebagaimana dikatakan oleh Carl Rogers, setiap individu memiliki dorongan alami untuk menjadi lebih baik. Miss G membantu siswanya menemukan kembali potensi tersebut. Selanjutnya, pendidikan sejati tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi menyentuh hati dan membangun karakter. Dengan pendekatan penuh empati, Miss G tidak hanya membuat siswa mampu menulis dan berpikir, tetapi juga belajar mencintai diri sendiri dan menghargai kehidupan. Selanjutnya, rasa aman dan diterima oleh fondasi utama pembelajaran. Banyak dari siswa Miss G sebelumnya menolak belajar bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka merasa dunia menolak mereka. Ketika mereka merasa aman dan diterima, semangat belajar mereka pun muncul secara alami. Yang selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator, inspirator, bukan penguasa di kelas. Miss G menunjukkan bahwa seorang guru yang tulus dapat mengubah kehidupan banyak orang, bukan melalui otoritas tetapi melalui kasih dan kepercayaan. Jadi, teman-teman, film The Freedom Diary ini menggambarkan bahwa pendidikan yang berpusat pada manusia mampu mengubah kehidupan ketika guru melihat siswanya bukan sebagai masalah, tetapi sebagai manusia yang sedang berjuang. Maka proses belajar menjadi sarana penyembuhan dan pertumbuhan. Melalui cinta, empati, dan penerimaan, Miss G membantu para siswanya menemukan jati diri, harapan, dan tujuan hidup. Dari sinilah terlihat bahwa pendekatan humanistik bukan hanya teori dalam buku, melainkan praktik nyata yang bisa mengubah diri dan masa depan seseorang. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait analisis film berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, analisis film Freedom Writers dengan teori psikoanalisis. Film Freedom Writers ini menceritakan perjuangan guru muda yaitu Erin Gruwell yang mengajar di sekolah berisi murid-murid dari berbagai ras yang hidup dalam lingkungan yang keras, penuh kekerasan dan trauma masa lalu. Melalui pendekatan empati dan kegiatan menulis jurnal, Erin membantu murid-muridnya memahami diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, dan mengubah pandangan hidup mereka. Dalam perspektif psikoanalisis Freud, perilaku dan perubahan tokoh dalam film ini bisa dijelaskan melalui beberapa konsep utama, yaitu id, ego, superego, dan mekanisme pertahanan diri. Yang pertama yaitu id, ego, dan superego. Pada awal cerita, para siswa hidup dikuasai oleh id, yaitu dorongan naluriah dan emosional yang muncul dari kemarahan, kebencian, serta dendam akibat kehidupan yang keras. Mereka sering terlibat perkelahian, membenci kelompok lain, dan berusaha bertahan hidup di lingkungan yang penuh kekerasan. Contohnya itu tokoh seperti Eva Benitez merasa harus setia pada gengnya dan membalas kematian teman-temannya karena menganggap hal itu adalah salah satu atau satu-satunya cara untuk bertahan dan dihormati. Kehadiran Erin atau Ibu Erin Gruwell dalam kehidupan mereka menjadi simbol dari ego, yaitu bagian rasional yang berfungsi menengahi dorongan emosional dengan kenyataan hidup.
Erin mengajarkan mereka untuk berpikir sebelum bertindak, serta mengungkapkan perasaan melalui tulisan. Melalui kegiatan menulis jurnal, para siswa mulai mengenali dan memahami perasaan mereka sendiri secara sadar. Mereka belajar mengontrol emosi dan menemukan cara baru untuk menyalurkan perasaan tanpa kekerasan. Seiring berjalannya waktu, berkembanglah superego dalam diri mereka, yaitu nilai moral, empati, dan juga hati nurani. Hal ini terlihat ketika mereka mulai memahami penderitaan orang lain setelah membaca kisah dari Anne Frank dan juga Miep Gies. Kesadaran moral ini membuat mereka mampu melihat bahwa kebencian dan kekerasan bukanlah jalan keluar, melainkan hanya memperpanjang penderitaan. Dengan begitu, mereka mulai hidup dengan nilai kemanusiaan dan saling menghargai antara ras. Yang kedua itu mekanisme pertahanan diri. Freud menjelaskan bahwa ego sering menggunakan mekanisme pertahanan diri untuk melindungi seseorang dari konflik batin dan rasa sakit. Dalam film ini, banyak siswa yang menekan atau melakukan depresi, menekan pengalaman buruk masa lalu seperti kehilangan keluarga, kekerasan, dan diskriminasi. Mereka juga melakukan proyeksi, yaitu menyalahkan kelompok lain atas penderitaan yang mereka alami, seperti yang dilakukan Eva terhadap teman kelompoknya yang lain. Selain itu, ada bentuk pelampiasan atau displacement ketika siswa mengekspresikan kemarahan terhadap guru atau teman yang lain karena tidak mampu menghadapi sumber dari rasa sakit yang sebenarnya mereka alami. Namun setelah mengenal Miss Erin, mereka mulai menggunakan mekanisme pertahanan yang lebih sehat, yaitu sublimasi, di mana mereka menulis jurnal sublimasi. Mereka menulis jurnal sebagai cara positif untuk menyalurkan emosi negatif, menggantikan tindakan agresif yang sebelumnya. Halo, perkenalkan nama saya Anati Asfira dengan NIM 2507020049. Kali ini saya akan mereview kembali sebuah film dengan judul The Freedom Writers' Diary. Saya melihat adanya keterkaitan film ini dengan teori prinsip belajar konstruktivisme oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, inti dari teori ini itu menjelaskan bahwa pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Vygotsky menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dan ZPD ini di mana guru membimbing siswa untuk mencapai potensi maksimalnya melalui dukungan. Penerapan teori konstruktivisme dalam film ini adalah yang pertama, Mrs. Cruel ini mengaitkan pelajaran dengan pengalaman hidup nyata siswanya. Seperti ketika mengaitkan kisah Holocaust dengan kekerasan geng yang dialami siswanya, ia menggunakan pembelajaran kontekstual atau contextual learning agar siswa itu bisa membangun makna sendiri dari pengalaman belajarnya. Sehingga ini menciptakan koneksi antara kehidupan nyata dan materi pelajaran sesuai dengan konstruktivisme. Kemudian yang kedua, siswa belajar dari cerita satu sama lain, menyadari bahwa mereka itu tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa aspek sosial dari konstruktivisme di mana interaksi sosial memperkaya pemahaman. Kemudian yang berikutnya ialah belajar kontekstual dan bermakna. Nah, di dalam film ini itu ditampilkan buku-buku yang diajarkan seperti contohnya The Diary of Anne Frank. Nah, buku ini dipilih karena relevan dengan pengalaman siswa. Hal ini jadi membuat pembelajaran itu jadi lebih bermakna karena siswa bisa melihat cermin dari hidup mereka dalam materi pelajaran. Kemudian Miss Cruel itu tidak hanya sebagai guru,
atau tidak hanya mengajar, tetapi ia menjadi fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menemukan makna sesuai dari pelajaran. Nah, dia juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, terbuka, dan juga sportif. Untuk refleksi diri, siswa diajak untuk merenungkan pengalaman hidup mereka melalui penulisan jurnal harian. Nah, itu merupakan proses reflektif yang penting dalam konstruktivisme. Karena apa? Ini karena membangun kesadaran diri dan pemahaman baru bagi siswa. Dan juga siswa belajar melihat dunia dari sudut pandang lain, seperti korban Holocaust, ras lain, dan teman-teman sekelas. Hal ini itu akan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan toleransi antar sesama mereka. Dengan waktu, siswa itu mulai bisa menunjukkan inisiatif, rasa ingin tahu yang tinggi, dan tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Konstruktivisme ini membangun motivasi internal. Dalam film sendiri, siswa itu mulai menyadari bahwa mereka itu bisa menentukan masa depan mereka sendiri dan bukan hanya menjadi korban lingkungan. Siswa yang tadinya putus asa itu bisa menjadi kembali percaya diri karena merasa belajar itu bukan sekedar hafalan, tetapi proses untuk memahami hidup. Siswa juga bisa mulai belajar sendiri tanpa adanya tekanan. Ini dikarenakan mereka merasa dilibatkan dan dihargai dan sebagai bagian penting dari teori konstruktivisme. Nah, jadi belajar ini menjadi relevan dan bermakna karena siswa itu tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka juga mengkonstruksi pengetahuan dari kehidupan mereka masing-masing. Pengetahuan tidak begitu saja diberikan, melainkan dibangun bersama melalui pengalaman, cerita, dan refleksi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.